Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mutiara. Saya bekerja di WP3IP. Saya ditugaskan untuk membawakan materi Basic Safety Training modul 4, yaitu dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Materi kali ini yaitu tentang mengontrol perdarahan. Perdarahan dan sebabnya. Arti dari perdarahan yaitu keluarnya darah dari pembuluh darah yang disebabkan oleh robeknya dinding pembuluh darah, misalkan trauma atau luka yang tidak disengaja atau luka operasi, yaitu luka yang dibuat atau luka buatan. Kelainan dinding pembuluh darah misalkan proses keganasan, misalnya pada kanker, pada pasien-pasien hipertensi yang pembuluh darahnya pecah, biasanya umumnya kita suka temui di otak atau kita sebut stroke, atau ada penyakit infeksi. Kelainan pembekuan darah yaitu contohnya hemofilia, di mana komponen pembeku darahnya tidak normal sehingga pada saat dia berdarah, darahnya akan terus keluar dan butuh penanganan khusus di rumah sakit. Macam-macam pendarahan bisa kita bagi dua, yaitu pendarahan dari pendarahan luar dan pendarahan dalam. Kalau pendarahan luar itu bisa kita lihat jelas darahnya keluar, ada luka yang terbuka. Sementara pendarahan dalam tidak dapat kita lihat luka. Kadang-kadang saja kita dapat melihat memar, kadang juga tidak dapat kita lihat memar. Bahaya pendarahan dalam adalah dapat menimbulkan yang namanya shock atau renjatan. Gejalanya apa? Yaitu pasiennya bisa terlihat penurunan kesadaran atau pingsan, ya, pucat, lemas dan berkeringat dingin. Oke. Pendarahan luar dari macam-macam pembuluh darah, kita dari 3 tipe pembuluh darah kita dapat melihat awal asal dari mana pendarahan itu terjadi. Jadi pembuluh darah nadi atau arteri, tipe aliran darahnya cepat sehingga tidak terjadi luka, maka darahnya akan tersembul atau memuncat dan berwarna terang. Ini contohnya ya, ini ada arteri. Ya, dia kalau dipotong atau terpotong maka darahnya akan mengalir dengan deras. Pembuluh darah balik atau vena, tipe alirannya dia lambat sehingga seperti merembes. Kalau misalnya dia terpotong, aliran darahnya tidak terlalu cepat, tapi dia merembes atau mengalir perlahan. Yang terakhir yaitu pembuluh darah kapiler atau halus, atau pembuluh darah halus itu biasanya ada di permukaan kulit. Biasanya kalau kita tersayat sama benda-benda tajam yang tidak terlalu dalam, maka tipe pendarahannya yaitu hanya merembes dan mudah menutup, jadi mudah kering lukanya. Penanganannya apa? Apabila terjadi pendarahan luar, maka yang pasti hentikan pendarahan. Bisa secara alami kalau lukanya dari pembuluh darah yang tipis tadi ya di permukaan. Secara alamiah yaitu akan terjadi proses pembekuan pembuluh darah, mengempis, penurunan tekanan darah sehingga aliran darah berkurang. Kalau dengan pertolongan misalnya lukanya lebih besar atau terbuka lebih lebar, yaitu ya kita lakukan penekanan langsung pada luka, kemudian tinggikan bagian luka dari jantung. Kalau apabila terjadi pendarahan dalam, ya kita harus langsung rujuk ke rumah sakit. Kalau di atas kapal bagaimana? Di atas kapal itu ada yang namanya sistem radio medical advice. Jadi kita laporkan pada korban, laporkan pada kapten bahwa ada korban yang mengalami ciri-ciri pendarahan dalam. Apabila sambil menunggu tindakan atau pertolongan datang, kita pastikan pasien jalan nafasnya tetap terbuka. Kalau ada oksigen, tabung oksigen kita berikan oksigen. Apabila tidak ada, pindahkan pasien atau korban di tempat yang terbuka atau tempat luas atau yang lega, yang tidak banyak pasien, tidak berkerumun orang-orang. Jaga hemodinamik, kalau misalnya ada infus kita bisa kasih infus. Baringkan korban dalam posisi nyaman, yaitu kaki ditinggikan seperti gambar ini ya, kepala tidak pakai bantal. Ini fungsinya apa? Supaya supaya darah yang ada di kaki bisa mengalir mudah ke jantung. Apabila terjadi perdarahan luar yang banyak, kita bisa lakukan penekanan pembuluh darah dengan tourniquet. Ya, kita seperti ini caranya dengan tourniquet ya. Kita balutkan kasa atau kain mitela yang ada di kotak P3K, kemudian kita lingkarkan di pulpen, dan kemudian pulpen kita putar sehingga kita lihat pendarahannya sampai berhenti. Apabila sudah berhenti, stop di putaran itu. Tapi jangan lupa setiap 30 detik
ikatan kita buka sedikit longgar supaya apa? Ya, darah berhenti bukan berarti stop sama sekali. Kalau stop sama sekali bisa timbul gejala kurangan darah di bagian luka tersebut, misalkan menjadi pucat atau menjadi dingin atau menjadi mati rasa. Jadi dia tetap harus butuh aliran darah tetapi tidak sederas apabila tidak terjadi luka. Kesimpulannya, itu ada 2 jenis pendarahan yaitu pendarahan luar dan pendarahan dalam. Sumbernya bisa dari darah arteri, darah vena, atau kapiler. Pendarahan yang tidak dapat terlihat dari luar dapat menimbulkan syok atau renjatan. Penanganan darurat pendarahan dalam yang luas harus segera dilakukan untuk menghindari syok dan segera rujuk ke rumah sakit untuk pelayanan lanjut. Mengenai penanganan syok. Apa itu syok atau renjatan? Yaitu definisinya yaitu suatu keadaan yang timbul di mana sistem pendarahan tubuh terganggu sehingga tidak memenuhi kebutuhan untuk tubuh kita. Jenisnya apa? Syok hipovolemik. Hipovolemik itu artinya volume yang berkurang, yang di tubuh kita yang memiliki volume yaitu seperti darah, ya darah dan cairan tubuh, ya. Syok akibat dan syok tersebut diakibatkan oleh pendarahan, luka bakar, muntah, dan diare. Syok normovolemik yaitu volumenya normal tetapi bisa terjadi syok, yaitu syok neurogenik. Neurogenik itu yaitu syok karena syaraf, syok karena kardiogenik atau jantung, gangguan jantung, dan syok anafilaktik. Syok anafilaktik ini syok alergi berat akibat suatu zat alergen. Kenapa dibilang normovolemik? Karena tidak ada cairan yang hilang, hanya saja cairan tersebut berpindah tempat. Penanggulangan syok yaitu yang pertama perhatikan tanda vital. Tanda vital korban yaitu nadi, tensi, frekuensi nafas, dan kesadaran. Lakukan CPR atau bantuan hidup dasar atau bantuan nafas buatan atau pijat jantung bila perlu. Bila tanda vital masih ada, pasiennya masih baik, longgarkan pakaian dan beri oksigen. Bila perlu dibawa ke ruangan terbuka atau ruangan yang lebih leluasa dan sepi dan hindari kerumunan. Jadi kalau ada pasien dengan pingsan atau syok atau korban dengan luka dan sebagainya, usahakan pindahkan korban tersebut ke ruangan yang lebih leluasa, yang sepi, yang memudahkan penanganan, dan tidak banyak kerumunan. Oke. Stop pendarahan jika terdapat perdarahan. Bila korban sadar, beri minum sedikit-sedikit, atasi rasa sakit jika ada. Ini ada posisi syok, ya namanya post shock. Yang pertama ada gambar syok untuk syok hipovolemik yaitu di mana volume dari cairan tubuh kita berkurang. Kita angkat kakinya ke atas, kemudian kepala tidak diganjal. Yang kedua yaitu posisi trauma kepala, ya di mana kita curiga dia terjadi trauma pada kepala akibat benturan dan sebagainya. Itu kepalanya diganjal sedikit lebih tinggi daripada batang tubuh. Yang ini yaitu syok kardiogenik, yaitu karena jantung atau karena sesak nafas, maka karena jantung. Jadi biasanya orang banyak dengan gangguan jantung itu dia dapat berbaring, dia lebih nyaman posisinya setengah duduk. Yang terakhir ada posisi recovery, yaitu posisi apabila pasien-pasien tersebut telah sadar atau telah tertangani. Yang terakhir ada posisi pasien dengan luka atau trauma pada tulang punggung. Jadi kita tidak boleh mengangkat bagian tubuh lainnya lebih tinggi dari tulang punggung. Jadi kita ratakan. Baringkan pasien benar-benar di alas yang datar atau rata. Oke, baik, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang penanganan luka bakar dan luka sengatan listrik. Tujuannya apa? Diharapkan peserta mengetahui prinsip pertolongan pertama pada luka bakar dan luka sengatan listrik. Ya, luka bakar itu apa? Kita sering mendengar tentang luka bakar, yaitu luka bakar, definisi luka bakar adalah luka yang terjadi akibat sentuhan permukaan tubuh dengan panas. Bisa dari api, air yang panas, listrik, asam kuat, dan basa kuat. Oke, di sini ada contoh gambar. Yang pertama gambar tentang luka bakar listrik, yang kedua luka bakar bisa dari api, bisa dari air panas atau dari minyak panas, atau dari kadang-kadang kita bisa menemui dari knalpot yang atau permukaan benda yang panas, misalnya knalpot yang panas. Yang ketiga adalah gambar tentang
luka bakar akibat siraman asam kuat dan atau basah kuat. Yang harus diperhatikan dalam penanganan luka bakar yaitu yang pertama, tujuannya adalah untuk mencegah dan mengatasi syok, mencegah dan mengatasi infeksi, dan bila terjadi luka bakar pada daerah wajah dan leher, bila terjadi inhalasi, diperhatikan adanya bahaya edema larynx. Inhalasi adalah menghirup asap yang panas. Edema laring yaitu bengkak pada saluran nafas kita. Dengan ciri-ciri yaitu pasiennya biasanya terjadi sesak nafas. Pembagian luka bakar ada 4 derajat, tapi yang umumnya kita kenal ada 3 derajat, derajat 1, 2, dan 3. Derajat pertama yaitu luka bakarnya hanya terbatas sampai di permukaan kulit atau di bagian epidermis, di bagian atas, yaitu ciri-cirinya apa? Warnanya, lukanya memerah, rata, dan terasa sangat nyeri. Kenapa sangat nyeri? Karena di bagian permukaan kulit kita ini terdapat banyak ujung-ujung saraf perasa yang terbuka. Luka bakar derajat 2, ya, dia lebih dalam dari luka bakar derajat pertama, dia jadi masuk lebih ke dalam ke daerah dermis namanya yang di bawah kulit. Ciri-cirinya apa? Luka bakarnya merah sama seperti tadi. Nyerinya tidak terlalu nyeri, kenapa? Karena bagian sarafnya terkadang sudah ada sebagian yang rusak atau mati sehingga kita tidak dapat merasakan rasa nyeri. Dan yang ketiga cirinya dia biasanya timbul bula atau melepuh seperti itu. Yang terakhir yaitu luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 3 ini lebih dalam dari luka bakar derajat 2. Jadi dia sampai masuk ke hipodermis atau ke bagian lebih dalam kulit sampai kadang-kadang sampai ke otot atau ke tulang. Jadi kita bisa lihat di sini contoh gambarnya yaitu ada ciri khasnya yaitu luka bakarnya pasti merah, terjadi kemerahan atau kadang-kadang tidak lagi timbul kemerahan tapi timbul warna seperti arang atau gosong. Kemudian ada luka terbuka yang terlihat dalam, kadang bisa terlihat pampang itu kulit atau daging yang terbuka. Di luka bakar tersebut ada persentase atau kita sebut yang namanya rumus 9 atau rule of 9. Rule of 9 ini kita gunakan untuk menentukan berat dan ringannya dari luka bakar. Karena dari situ kita bisa menentukan bagaimana penanganan pada luka bakar tersebut. Oke, di sini kita lihat kepala dan leher itu kita nilai sebagai 9%. Batang tubuh itu dada dan punggung ya. Jadi di sini dua itu yaitu dada dan punggung. Jadi dua permukaan. Satu permukaan atau dada saja itu 18% atau punggung saja 18%. Jadi karena bagian depan dan belakang, dada dan punggung berarti 36%. Untuk lengannya itu dari sendi bahu sampai ke bagian tangan, kanan dan kiri. Kanan 9%, kiri 9%, jadi 18%. Tungkai itu dari sendi pinggul atau lipat paha sampai ke bagian telapak kaki. 1 tungkai 18%, karena kita memiliki 2 maka 36%. Untuk kemaluan yaitu 1%. Meskipun persentase pada kemaluan ini kecil hanya 1%, tetapi apabila terjadi luka bakar bisa masuk ke dalam luka bakar berat. Oke, pembagian berdasarkan berat ringannya luka bakar. Yang pertama luka bakar ringan yaitu luka bakar derajat 1 tadi ya, yang seperti slide di depan hanya di bagian permukaan. Luka bakar derajat 2 yang kurang dari 15%. Jadi contohnya misalkan luka bakar derajat 2 yaitu seperti tadi ciri-cirinya yaitu kadang terjadi lepuhan. Misalnya hanya mengenai sebagian lengan bawah gitu. Hanya satu lengan bagian bawah itu luka bakar derajat 2 kurang dari 15% termasuk luka bakar ringan. Luka bakar derajat 3 yang kurang dari 2%, berarti areanya kecil ya, misalnya hanya terjadi di bagian telapak tangan. Nah, luka bakar ringan ini setelah diobati, pasien atau korban tersebut dapat melakukan berobat jalan atau perawatan mandiri. Luka bakar sedang, yaitu luka bakar derajat 2, ya tadi ciri-ciri luka bakar derajat 2 yaitu adanya lepuhan sebesar 15-20%, misalkan terjadi pada satu lengan. Luka bakar derajat 3, 5-10%. Misalkan luka bakar derajat 3 tapi mengenai sebagian dari lengan bawah. Nah, luka bakar sedang ini sebaiknya
pasiennya atau korban tersebut dilakukan perawatan di rumah sakit. Kenapa? Karena luka bakar ini rentan dengan terjadinya infeksi dan shock pada pasiennya. Luka bakar berat yaitu luka bakar derajat 2 yang luasnya melebihi dari 20%. Misalkan di bagian batang tubuh dan lengan kanan, seluruh lengan kanan itu derajat 2. Nah, itu termasuk luka bakar berat. Luka bakar derajat 2 yang mengenai wajah, alat kelamin, persendian dekat ketiak, luka bakar derajat 3 lebih dari 10%, luka bakar tegangan listrik lebih dari 1000 volt, luka bakar dengan komplikasi, misalnya bila terjadi luka bakar ini terjadi shock, ada infeksi dan deformitas atau kecacatan. Penanganannya bagaimana? Yang pertama pasti singkirkan korban segera dari sumber panas. Kemudian atasi shock, lakukan pengobatan lokal dengan menyiram atau merendam dalam air dingin bersih selama 10 menit. Kalau bisa dilakukan dengan merendam, misalnya itu di bagian telapak tangan atau pergelangan tangan. Tapi apabila lukanya agak lebih besar, bisa kita kompres dengan handuk atau kain yang dibasahkan dengan air. Air dingin di sini bukan air es atau es batu, tapi kita bisa gunakan air biasa. Jangan gunakan es batu atau air es. Kenapa? Karena air es atau es batu tersebut rasa dinginnya akan dapat mengiritasi luka yang sudah terbuka atau luka yang sudah parah tersebut. Kemudian oleskan antiseptik lokal, salep-salep luka bakar misalnya seperti sulfasalazin. Kemudian apabila kira-kira akan terjadi infeksi, kita berikan salep antibiotik, kemudian kita lakukan pembalutan. Pengobatan sistemik ini artinya obat yang bisa kita minum. Kalau memang nyeri sekali, kita bisa kasih analgetik atau anti nyeri. Bisa kita kasih anti radang apabila dia sepertinya merah dan bengkak. Kalau terjadi infeksi, kita berikan antibiotik. Kalau lukanya luas, kita berikan ATS atau anti tetanus serum, biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Dan vitamin untuk daya tahan tubuh supaya pada saat proses pemulihan daya tahan tubuhnya tidak turun. Kita beri nutrisi atau terapi cairan, jadi pasiennya tetap kita berikan asupan minum dan makan yang sesuai. Untuk penanganan luka bakar, jangan berikan di area luka zat-zat selain obat antiseptik atau obat-obatan khusus luka bakar. Misalnya seperti kecap, garam, jeruk nipis, pasta gigi, dan sebagainya. Kenapa? Karena cairan-cairan tersebut tidak steril atau tidak bersih, yang akan malah menimbulkan luka bakar tersebut menjadi terinfeksi dan lebih parah dan lama penyembuhannya. Ini penanganan luka bakar zat kimia. Apabila tersiram oleh zat kimia, segera cuci dengan air mengalir. Usahakan dengan air mengalir. Kalau kita duga dia asam kuat, kita bilas dengan air yang diberi 2 sendok makan soda kue yang dicampur ke dalam setengah liter air. Kalau kita duga dengan basa kuat, kita kasih larutan cuka, kita cuci dengan larutan cuka yang diencerkan sebanyak 25 kali. Nah, apabila lukanya terjadi infeksi, tandanya bagaimana? Yaitu luka infeksi ada tanda-tanda dia bengkak, merah, panas, dan nyeri. Kadang bisa timbul nanah, timbul nanah. Nanah itu apa sih? Yaitu suatu jaringan kumpulan dari kuman hidup dan mati, sel darah putih, dan jaringan rusak. Jadi dia berakumulasi di bawah atau di dalam luka. Tindakannya apa? Yaitu bersihkan luka dan sekitarnya dengan antiseptik. Antiseptiknya apa? Yang bisa kita temukan di dalam kotak P3K, misalkan larutan garam fisiologis, NaCl atau Rivanol atau povidone iodin, bisa kita lakukan itu. Keluarkan nanah dan kotoran dalam luka dengan menekan dari pinggir luka ke arah tengah, jadi seperti ditekan, tapi tidak keras-keras ya sampai pasiennya menjerit, tidak. Kita tekan dengan lembut, kemudian nanahnya keluar, kemudian kita seka dengan cairan antiseptik. Kalau ada Rivanol, kita bisa kompres dengan Rivanol 5 kali sehari. Jadi caranya yaitu Rivanolnya dituangkan ke dalam kasa. Ya, kasa kita gunting dulu seluas daerah luka, kemudian kita basahi dengan Rivanol, kita kompres selama 15 menit. Ya, setiap 5 menit kita basahkan
Kapasnya kita kompres selama 15 menit selama 5 kali sehari sampai luka mengering. Kalau sudah mengering baru kita gunakan salep antibiotik. Apabila terasa nyeri kita bisa kasih anti nyeri, untuk infeksinya kita berikan antibiotik. Luka sengatan listrik, prinsip untuk menolong korban luka sengatan listrik yaitu yang pasti awalnya matikan aliran listrik kalau bisa. Kalau tidak bisa kita tidak tahu di mana, sumbernya, maka kita bisa tarik korban tersebut dari sumber listrik. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan dia dengan kita tarik dengan gagang kayu. Kita dorong dengan gagang kayu atau kita dorong dengan benda-benda yang tidak dapat mengalirkan listrik, misalnya plastik, kain yang kering. Jangan memegang langsung ke korban. Kenapa? Karena tubuh manusia adalah konduktor yang baik untuk listrik. Jadi apabila korban tersengat kemudian kita pegang, kita pun bisa ikut tersengat listrik. Setelah korban kita dapat tolong, kemudian kita taruh di tempat yang aman, tempat yang datar, kita periksa dia masih sadar atau tidak. Apabila dia sadar, maka rawat lukanya kemudian rujuk ke rumah sakit. Apabila korban tidak sadar, maka kita bantu berikan pernafasan buatan atau bantuan hidup dasar. Kemudian rawat lukanya dan kita rujuk segera ke rumah sakit. Apabila pada saat kita memberikan bantuan nafas kemudian korban sadar, itu kita lakukan korban baringkan ke dalam posisi recovery atau posisi pemulihan. Prinsip penanganan luka bakar dan sengatan listrik yaitu yang pertama pasti jauhkan korban dari sumber panas atau api dan sumber listrik. Lepaskan pakaian korban yang terbakar, longgarkan, tarik dia korbannya dari sumber listrik, periksa kesadarannya, cegah dan atasi shock. Shock di sini bukan artinya dia kaget ya, shock itu artinya dia terjadi misalkan kekurangan cairan atau tidak sadar gitu. Mencegah terjadinya infeksi pada luka, bila terjadi luka bakar pada wajah dan terjadi inhalasi, maka harus dia waspadai edema laring. Jadi apabila luka bakar pada wajah, sebaiknya lebih baik segera dirujuk.